Semangat pagi untuk kita semua. Bertemu lagi bersama saya dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Video ini akan membahas mengenai teks deskripsi. Ya, kita akan belajar mendeskripsikan. Tahukah kamu, dengan kemampuan mendeskripsikan, kamu dapat menjadi penulis hebat. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita mendengarkan lagu berikut ini. Nah, Bapak Ismail Marzuki mendeskripsikan keindahan Indonesia lewat lagu Rayuan Pulau Kelapa. Kira-kira keindahan apa saja yang dideskripsikan Bapak Ismail Marzuki melalui lagunya? Berikan alasanmu dengan menentukan kata-kata apa saja yang menunjukkan bahwa lagu tersebut mendeskripsikan keindahan Indonesia. Ya, kamu bisa mengerjakannya di buku PS-mu ya. Nah, menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi. Pernahkah kamu mendengar atau membaca teks deskripsi? Tentu, kamu pernah melihat acara jalan-jalan dari sebuah acara televisi yang menayangkan keindahan pariwisata Indonesia dengan pemaparan yang menarik. Pernahkah kamu membaca info perjalanan yang mendeskripsikan keindahan wisata Indonesia? Ya, benar. Itulah beberapa contoh dari teks deskripsi. Teks deskripsi juga dapat kamu temukan pada buku berisi informasi perjalanan,
film atau cerpen, program TV jalan-jalan, majalah perjalanan, ya. Kemudian pengertian teks deskripsi. Iya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kata deskripsi memiliki arti pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi, berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa teks deskripsi merupakan teks yang memaparkan secara jelas mengenai sesuatu. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa pengertian teks deskripsi adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis pada teksnya, ya. Nah, berikut ada beberapa contoh dari teks deskripsi. Yang pertama, pada teks berikut yang dibahas adalah pantai, ya, parangtritis dan indah. Silakan kamu baca sampai selesai, berikan jeda pada videomu supaya kamu dapat membacanya dan menyimaknya dengan baik. Contoh yang kedua adalah ayah panutanku. Dan yang ketiga adalah ibu inspirasiku. Dan yang keempat, si Bagas kelinciku. Nah, jika kalian sudah selesai membaca teks tersebut, saatnya kita mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Nah, objek teks deskripsi. Biasanya objek teks deskripsi bersifat khusus, ya, dengan ciri tertentu yang berbeda dengan umumnya. Nah, ini langsung dikutip dari buku paket pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Silakan kamu salin dan kerjakan di buku PS-mu, di mana kamu diminta untuk mendaftar hal yang dideskripsikan dari keempat teks deskripsi sebelumnya. Pada teks 1 sudah diberi contoh, ya, pantai parangtritis, ya. Jadi hal yang dideskripsikan pada teks 1 adalah pantai parangtritis. 2, 3, dan 4 silakan kamu lanjutkan. Nah, kira-kira tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis, ya. Diingat, dari sudut pandang penulis, bukan dari sudut pandang orang lain, ya. Nah, daftarlah tujuan yang akan dicapai dari keempat teks sebelumnya, ya. Ingat, salin kembali ke buku PS-mu dan kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya. Pada teks 1 di sana sudah ada contohnya bahwa tujuannya adalah menggambarkan keindahan pantai parangtritis. Bagaimana dengan teks selanjutnya? Nah, kita coba mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi 2 kategori, di mana yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks, ya. Jadi maksudnya bahwa satu teks
utuh menggambarkan ya, utuh mendeskripsikan. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Nah, biasanya jika teks deskripsi menjadi bagian dari teks lain, ini sering terdapat pada cerpen, novel, majalah, dan lain-lain. Ya, saya yakin bahwa kamu bisa menjadi penulis yang handal. Jangan lupa latihannya dikerjakan pada buku PS ya. Saya kira cukup sampai di sini pelajaran pertemuan pertama untuk teks deskripsi. Saya harap video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Semangat pagi, sampai ketemu kembali.